wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Tabi'un. Ya pun. Bapak Ibu SD 9 Langkungkan yang dihormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat jasmani rohani sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Kemudian sholawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, pada pagi ini, pada kesempatan ini, kita mengadakan kegiatan yang diadakan oleh salah satu calon guru penggerak kita, Bapak Pintawara, yang mana pada kesempatan ini akan menyampaikan salah satu kegiatan mereka, yaitu berbagi praktik baik dengan tema tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Bapak Pintawara menjadikan kegiatan ini yang bermanfaat bagi kita semua, sehingga bisa kita terapkan di sekolah kita. Saya kira saya ingin sampai di sini aja. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bu Sri Banisi selaku Kepala Museum Selarang Tuban yang tadi sudah memberikan sambutannya. Pada kesempatan pagi hari ini, Bapak Ibu, di sini perkenalkan dulu, nama saya Kentawara Zubira. Saya calon guru penggerak angkatan 10 di Kabupaten Lampung Barat. Di dalam kesempatan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sudah bisa melihat di layar, ya, di mana di dalam kegiatan guru penggerak, di situ kita ada yang namanya berbagi praktik baik yang bertemakan budaya positif. Nah, budaya positif inilah Bapak Ibu yang nantinya akan kita implementasikan ke sekolah kita, ya Bapak Ibu ya. Apa saja sih budaya positif itu dan bagaimana sih kita nanti menerapkannya? Nah, di dalam grup penggerak nasional ini di angkatan 10 ini saya akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua seperti apa sih budaya positif itu. Mudah-mudahan kita nanti bisa menjadikan ini acuan kita supaya kita bisa menjadi tenaga pendidik yang bisa diteruskan atau dibagikan kepada teman-teman sejawat maupun kepada peserta didik kita masing-masing. Nah, di dalam budaya positif ini Bapak Ibu, di sini ada yang namanya disiplin positif dan kebajikan, nilai-nilai universal. Seperti apa yang Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu. Yang selanjutnya di sini ada salah satu contoh saja, yaitu seperti apa sih budaya-budaya positif, yang dimana di SD kita banyak sekali budaya-budaya positif seperti membaca doa, yaitu dengan membaca surat-surat pendek, dan juga literasi dengan membaca buku dan sebagainya, yang dimana sekolah kita juga adalah sekolah SRA, sekolah ramah anak. Nah, di antara sekolah SRA atau sekolah ramah anak ini sangat sinkron sekali dengan guru penggerak ini atau dengan budaya positif ini. Jadi kita, Bapak Ibu Dewan Guru yang ada di SDN 9 ini, kita sudah tidak tabu lagi menghadapi seperti apa tuh budaya positif. Karena apa? Karena semua sudah kita lakukan, kita laksanakan, maka kita menjalankan budaya positif di SD 9 ini tanpa ada halangan suatu apapun. Nah, sebelum nanti kita melanjutkan Bapak Ibu, di sini ada sedikit atau salah satu contoh permainan ya Bapak Ibu ya, yaitu menggenggam tangan.
Nah, di dalam menggenggam tangan ini Bapak Ibu, di sini kita belajar dalam arti kita pendiriannya seperti apa. Walaupun di dalam tangan yang kita genggam ini tidak ada isinya, tetapi di sini kita intinya dituntut untuk belajar bagaimana pendirian kita. Apakah kita begitu mudahnya pendirian kita berikan, kita sampaikan, atau kita tetap bersikukuh dengan pendirian kita. Nah, inilah yang ada di dalam dunia pendidikan kita ini Bapak Ibu. Nah, di sini akan saya sampaikan dulu permainan menggenggam tangan. Di deskripsinya bahwasanya Anda ada teman, Anda akan melakukan kegiatan coba lakukan. Jadi yang pertama kita di teman satu bangku, satu pasangan, nanti ada satu yang menggenggam tangannya dan satunya nanti yang akan meminta sebatas mana pendirian kita, seperti itu. Nah, setelah nanti dibuka, disitulah nanti akan ketahuan apa yang ada di dalam tangan kita, apakah kosong, apakah ada isinya. Nah, yang diambil di dalam permainan ini adalah kita dibentuk atau juga dilihat seperti apa sih pendirian kita. Nah, si tugas yang meminta kita untuk membuka itu akan menggunakan berbagai macam metode atau cara. Bisa dengan cara memujuk, merayu, menggelitik, ataupun membentak atau memarahi di situ tadi, atau mengintimidasi. Mungkin Bapak Ibu sudah paham ya, mengintimidasi itu berarti memberikan ancaman, ya kan? Atau memberikan tawar-menawar atau menawari, ayo kamu buka, nanti kamu tak kasih jajan atau kasih uang. Itu seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, si yang memegang tangan bagaimana responnya? Apakah dengan dia ditawari dengan diberikan uang, dia dengan begitu mudahnya membukakan tangan, atau dia tetap bersikukuh dengan pendirian dia bahwasanya saya tidak akan membuka, seperti itu. Nah, inilah yang kita lakukan Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik di dalam kita melakukan KBM atau kegiatan belajar mengajar setiap harinya. Bagaimana sih cara kita terhadap peserta didik? Bagaimana sih cara kita terhadap rekan sejawat? Mudah nggak? Gampang nggak kita itu mengalah, melemah? Seperti itu. Konteksnya seperti itu Bapak Ibu ya, dari permainan ini. Nah, dan permainan ini Bapak Ibu bisa kita lakukan secara bergantian, baik ke teman rekan sejawat, pada peserta didik kita. Nah, nanti silakan Bapak Ibu dimodifikasi kembali, karena permainan ini disinilah permainan kita bisa melihat karakter asli si individu ini, baik itu teman rekan sejawat maupun peserta didik kita. Jadi nanti bisa dicoba, di situ juga kita bisa melihat Bapak Ibu ya, oh karakter anak ini rupanya seperti ini, karakter teman saya ini seperti ini. Ya Bapak Ibu ya. Itu Bapak Ibu. Terus lanjut Bapak Ibu, di dalam budaya positif ini Bapak Ibu ya, yang dimana kita itu bisa berubah-ubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey ya, Principle Centric Leadership pada tahun 1991, yang mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, berarti sedikit-sedikit kalau perlahan itu, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Jadi kita kalau mau merubah karakter peserta didik kita, yang dimana kita harus merubah dulu diri kita sebagai seorang pendidik. Jadi kalau peserta didik ini mau segan terhadap kita, berarti kita yang duluan memberikan contoh segan terhadap peserta didik. Jadi peserta didik ini Bapak Ibu ya, dia adalah produk yang dimana produk ini begitu gampang dia mencontoh atau memplagiat dari apa yang dia lihat, apa yang dia dengarkan, dan apa yang dia rasakan.
Jadi kalau kita selama menjadi seorang pendidik selalu memberikan contoh yang tidak baik, tidak bagus kepada peserta didik kita, yang mohon dengan maaf, outputnya, hasilnya ya seperti itulah. Jadi itu semua ada tergantung pada diri kita semua, Bapak Ibu. Nah lanjut, di sini mengatakan maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia dan bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Dan di sini Bapak Ibu bisa melihat ada dua bagian, yang dimana satu bagian stimulus respon dan satu bagian teori kontrol. Di stimulus respon di situ ada realitas yaitu kebutuhan. Terus di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi kebutuhan antara individu A dan individu B, Bapak Ibu ya, itu ada yang sama dan ada yang tidak sama, seperti itu Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu ya, semua orang melihat hal yang sama. Terus di teori kontrolnya setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau kita memberikan contoh kepada peserta didik ya Bapak Ibu ya, menurut kita sudah baik, sudah betul, sudah benar. Tapi rekan sejawat kita ataupun mungkin Bapak Ibu wali murid ataupun Bapak Ibu rekan-rekan sejawat di luar sekolah kita melihat bahwasanya itu berbeda gitu loh. Berbeda dalam arti kita lihat konteksnya dulu, apakah ini hal yang positif, apa yang negatif, seperti itu Bapak Ibu. Terus yang selanjutnya yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita biasanya Bapak Ibu ya, kita ini selalu mengutamakan argumen kita, pendapat kita, ego kita, ya kan? Bagaimana caranya argumen kita, pendapat kita, ego kita ini, teman-teman yang lain ini atau rekan-rekan sejawat ataupun juga peserta didik itu harus ikut dengan kita. Sebenarnya di teori kontrolnya itu tidak. Kita harus bisa fleksibel. Kapan kita menggunakan argumen kita, kapan kita tidak menggunakan argumen kita. Maka kita harus bisa melihat situasi dan kondisi pada saat itu. Mungkin Bapak Ibu bisa menilailah diri sendiri. Saya ini seperti apa sih? Apa saya ini selalu ego dengan pendapat saya? Apakah saya ini selalu mengalah? Nah itu kita bisa menilai sendiri Bapak Ibu. Karena apa? Karena kunci kita bisa sukses atau baik atau bagus itu Bapak Ibu, kita sudah mampu, kita sudah bisa menilai diri kita sendiri. Kalau kita sudah bisa menilai diri kita sendiri, mana itu yang benar, mana itu yang salah, dan kalau benar kita bersikap bagaimana, kalau salah kita mencari solusi atau jawabannya bagaimana. Terus yang selanjutnya Bapak Ibu di stimulus responnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, dan di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Jadi Bapak Ibu ya, kita berpendapat, bertingkah laku ya yang jelek, yang buruk, yang jahat, tidak semuanya itu salah. Bisa saja Pak Suryadi nada berbicaranya tinggi, sedangkan kita yang tidak terbiasa mendengar nada tinggi, akhirnya kita merasa bahwasanya Pak Suryadi ini salah. Tapi dilihat dulu konteksnya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi tujuan dari Pak Sur berbicara agak keras atau agak mungkin membentak-bentak, itu tujuannya apa dulu? Kalau tujuannya memang positif, intinya membangun, bahwasanya itu bukan suatu kesalahan. Tapi kalau tujuannya atau konteksnya itu memang betul-betul salah, maka disitulah kita bisa menyikapinya. Seperti apa kita menyikapi dari Pak Suryadi tadi? Kira-kira seperti itu. Terus orang lain bisa mengontrol saya, dan di teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Jadi begini Bapak Ibu, kita bisa mengarahi teman-teman,
kita bisa mengajak teman-teman, ayo begini, ya kan? Teman-teman mau. Nah, sekarang diri kita, ya kan, dikontrol, dikendalikan oleh teman-teman lain. Mau nggak kita? Nah, kita harus bisa, makanya saya bilang tadi, kita harus bisa lihat konteksnya, dan kita harus bisa bagaimana caranya. Jadi seorang tenaga pendidik ini harus fleksibel. Ada kalanya kita mungkin di bawah, ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di samping, ada kalanya kita di belakang, di depan ataupun di belakang. Ya Bapak Ibu ya. Terus lagi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Terus di dalamnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kalau kita selalu menggunakan yang namanya paksaan, tekanan, yang Bapak Ibu ya, kebanyakan itu gagal daripada berhasilnya. Maka bagaimana caranya supaya argumen kita bisa diikuti, bisa disetujui, Bapak Ibu ya? Kita harus membuat strategi, yaitu dengan cara berkolaborasi dan konsensus ini, supaya kita bisa menimbulkan, memunculkan ide-ide baru atau cara-cara baru. Maka cara-cara mungkin di sini kita masih ada guru senior, cara-cara guru senior seperti ini penerapannya. Nah, kita yang muda-muda caranya itu berbeda. Seperti itu, Bapak. Terus yang lain adalah model berpikir menang atau kalah, dan di teori kontrolnya model berpikir menang-menangan. Nah, ini harus kita bisa perhatikan, kita sikapi dengan baik, dengan bijak. Model berpikir menang atau kalah itu berarti kita fleksibel, kita tak boleh egois. Bahwasanya pemikiran kita, pendapat kita, argumen kita itulah yang paling baik, itulah yang paling benar, itulah yang paling bagus. Itu tidak bisa, Bapak Ibu. Kita harus fleksibel. Kapan pendapat kita, kapan keputusan kita, ya kan? Kapan argumen kita itu kira-kira baik atau kira-kira menang atau kira-kira buruk atau kira-kira kalah. Nah, itu kita harus bagaimana caranya kita menjadi individu, terutama kita menjadi tenaga pendidik harus fleksibel. Sampai di sini Bapak Ibu ada pertanyaan ataupun ada yang kurang paham, nanti boleh silakan dipertanyakan. Kalau tidak ada, kita lanjut. Nah, di sini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu baca ya. Di dalam Bapak Ibu ya kegiatan di pembelajaran Bapak Ibu ya, mohon dengan sangat kepada Bapak Ibu guru dewan guru yang ada di SD 9, usahakan jangan sampai atau jangan bahasanya berulang-ulang atau continue. Selalu kita yang membacakan, budayakan peserta didik atau seperti sekarang ini audiens yang membaca. Karena apa? Karena secara tidak langsung kita sudah mengajarkan, kita sudah mengajak untuk literasi. Seperti itu. Kita kan pasti tanpa kita sadari kan sering kan ya, makna disiplin dalam budaya kita begini. Jadi kita guru, kita pemateri, ya kan? Atau kita narasumber yang menyampaikan. Nah, bagaimana caranya? Yang kita terapkan nanti, upayakan kalau misalkan kita di kelas nanti menggunakan metode pembelajaran menggunakan IT, salah satu contoh menggunakan PPT seperti ini, usahakan peserta didik yang membaca, supaya peserta didik terbiasa untuk literasi tanpa kita minta, apalagi kita suruh. Seperti itu. Jadi kita silakan kita baca seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi contoh di sini yaitu makna disiplin, Bapak Ibu ya. Mungkin di sini karena di sini masih ada juga ya guru senior, mungkin matanya agak kurang jelas ya Bu ya, maka saya bacakan, boleh nggak apa-apa. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Terus kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, di dalam kalimat ini mungkin Bapak Ibu sudah bisa menjabarkan apa sih disiplin yang baik itu, apa sih disiplin yang buruk. Di situ kita bisa menjabarkan. Nah, di sini Bapak pendidikan kita yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, jadi kemerdekaan itu kebebasan Bapak Ibu. Disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, jadi kalau kita memberikan kebebasan kepada masyarakat didik, berarti di situ juga secara tidak langsung kita sudah memberikan yang namanya kemerdekaan untuk disiplin kepada masyarakat didik. Ya Bapak Ibu ya. Lanjut, sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita. Nah, jadi kalau kita mau disiplin, berarti kita silakan disiplinkan diri kita sendiri. Maka Ibu Sri Manisi selaku pimpinan selalu kalau di dalam rapat tolong Bapak Ibu kesadarannya masing-masing. Jadi kesadaran masing-masing dalam arti ya kita tidak perlu mencuplik, membahas, menjadikan topik rekan-rekan sejawat ataupun peserta didik dengan kesalahannya, dengan kelemahannya. Tetapi silakan kita introspeksi diri kita sendiri. Sudah disiplinkah kita? Sudah benarkah kita? Sudah salahkah kita? Nah, ini Bapak Ibu. Lanjut. Sebab jikalau kita tidak catat melakukan self disiplin, wajiblah permasalahan mendisiplinkan. Nah, maka di dalam suatu organisasi, di dalam suatu instansi Bapak Ibu, di situ pasti ada ketua, di situ pasti ada pimpinan. Tugas mendisiplinkan ini, kalau kita secara pribadi tidak punya kesadaran untuk belajar disiplin, maka ketua atau pimpinan inilah yang mendisiplinkan kita dengan konteks yang positif. Dan juga seorang pemimpin Bapak Ibu ya, atau ketua itu karakternya berbeda-beda. Maka kita tinggal lihat karakter pimpinan kita seperti apa. Apakah kita mau diperlakukan dengan cukup dengan dilihat, ataukah kita harus menggunakan lisan, atau mungkin dengan sanksi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Lanjut, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sekolah ini Bapak Ibu ya, instansi yaitu SDN Wilangan Unkipan ini adalah tempat kemerdekaan bagi kita semua, baik itu guru maupun peserta didik. Jadi yang merdeka itu bukan gurunya, tapi peserta didik juga atau warga sekolah. Dengan konteks ya Bapak Ibu, disiplin kira-kira. Lanjut Bapak Ibu ya, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Ini adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Inilah yang ada di dalam kurikulum yang sekarang kita kita terapkan kepada peserta didik di kurikulum merdekanya Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi Bapak Ibu ya, kita memberikan hukuman anak itu bukan berarti kita memukul itu sudah bisa yang namanya dikategorikan hukuman. Tapi kita memberikan atau mengeluarkan kalimat dari lisan kita yang dimana itu tidak patut, tidak layak didengarkan, maka itu sudah termasuk hukuman seperti kita memberikan hukuman fisik kepada anak, yaitu memukul. Contoh misalkan
di dalam buku penggerak ini kemarin kami bahas bahwasanya kita dilarang keras mengucapkan kalimat jangan. Satu, itu sudah nggak boleh. Jangan. Terus apalagi sampai kita berbicara kepada peserta didik ini, kamu ini bodoh bener, kamu ini tolol banget, kamu ini budak, kamu ini buta, itu tidak boleh. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pasti kita seorang guru kan nggak sadar, menurut kita itu kalimatnya biasa aja, tapi itu termasuk hukuman yang sama dengan kita mungkin memukul atau mencubit anak itu. Kalau kita memukul mencubit mungkin kita hanya menyakiti fisiknya, tapi kalau dengan lisan kita itu bisa menghancurkan beberapa ribu sel yang ada di otak anak-anak atau di peserta didik. Maka kita menjadi seorang pendidik ini Bapak Ibu sangat berat tugasnya. Maka kita pasti pernah mendengar pepatah, ya kan, yang dimana guru itu susah untuk yang dibalaskan atau dibayarkan, seperti itu. Maka kita sama-sama berdoa Bapak Ibu semoga kedepannya kita guru ini atau seorang guru ini bisa dihargai ekstra oleh negara kita, karena maju atau tidaknya suatu negara itu Bapak Ibu itu ada di gurunya. Negara Jepang yang hampir 50% lebih ya warga Jepang waktu di zaman karena bom atom Nagasaki Hiroshima itu banyak sekali dampaknya. Tetapi apa waktu itu pemerintah Jepang waktu itu pimpinannya mengatakan dari kejadian ini adakah yang masih hidup, terutama guru. Jadi dia tidak bertanya polisi, tentara, dia tidak bertanya apakah masih banyak guru yang hidup, yang sehat. Kalau masih banyak, tolong itu kita lindungi, kita berdayakan, kita sejahterakan. Maka sekarang Bapak Ibu bisa lihat negara Jepang itu adalah negara nomor 1 di dunia, terutama dalam masalah IT. Karena apa? Karena guru memang disejahterakan, diprioritaskan. Nah maka kita di Indonesia mudah-mudahan di negara kita pun sama. Kita bisa disejahterakan, jadi kita sudah tidak pusing lagi mikirin bagaimana caranya bayar ngomong, bagaimana caranya mau makan, bagaimana caranya beli pulsa, beli minyak, mau healing ke mall. Kalau itu semua bisa nanti diatasi sama pemerintah, insya Allah pendidikan yang ada di Indonesia akan lebih maju. Ditambah dengan kurikulum ini selalu ada amandemen atau perubahan-perubahan. Semoga pendidikan kita makin lebih maju. Lanjut Bapak Ibu, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah jadi di dalam kita membuat suatu kesepakatan yaitu kedisiplinan Bapak Ibu ya, kita harus yang namanya buat rapat kecil dulu atau kesepakatan kecil dulu. Kalau kita di kelas berarti kita di kelas dulu. Ini kesepakatannya mau seperti apa nih kedisiplin kita menerapkan kedisiplinan ini, seperti itu Bapak. Sudah terbentuk, sudah tersusun, sudah terrealisasi, maka baru kita bentuk di tingkat sekolahannya. Berarti dari semua kelas otomatis di setiap kelas itu pasti berbeda-beda. Nah dari perbedaan inilah kita kolaborasikan, akhirnya dapatlah untuk yang namanya di SD 9 untuk kedisiplinannya Bapak Ibu Dewan Guru seperti ini, peserta didik seperti ini, kira-kira seperti ini. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Charles Gosen tahun 1990. Jadi
Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya pembelajaran ya, atau kegiatan belajar mengajar, yaitu restitusi. Dari restitusi ini Bapak Ibu, saya ambil contoh peserta didik membuat kesalahan. Kita tidak perlu harus mengatakan kamu salah, kamu bodoh dan sebagainya. Tetapi kita mendesain, membentuk bagaimana caranya si peserta didik ini tanpa kita omongin, tanpa kita bentak, peserta didik ini bisa mengakui bahwasanya salah. Nah, di SD kita silakan Bapak Ibu menilai sendiri. Seperti itu. Masih menerapkan atau sudah menerapkan belum yang namanya restitusi ini. Maka saya sekarang ini pun sudah mulai berkurang. Anak nakal, anak berantem, ya, saya sudah berkurang. Intinya sifat-sifat pendukungnya. Tapi tetap tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya, di setiap manusia itu pasti punya sifat-sifat. Nanti akan kita bahas. Lanjut Bapak Ibu. Di sini ada macam-macam yang namanya hukuman dan juga konsekuensinya dan restitusinya. Mungkin terlalu kecil ya Bapak Ibu ya, nanti akan saya bagikan di grup. Lanjut saja Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita diminta atau diharapkan atau mungkin juga bisa yang namanya diwajibkan untuk dapat kita membuat keyakinan kelas. Ini beda Bapak Ibu ya, antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita harus buat dulu keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas kita sudah kita buat, maka baru kita buat kesepakatannya. Nah kita jangan sampai salah dalam konteks ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah di keyakinan kelas Bapak Ibu, yang dimana kita dalam membentuk keyakinan kelas, satu, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah mungkin Bapak Ibu sudah paham. Yang selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya lagi pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Berarti tidak mendisiplinkan ini kalau kita secara pribadi tidak punya kesadaran untuk belajar disiplin, maka ketua atau pimpinan inilah yang mendisiplinkan kita dengan konteks yang positif. Dan juga seorang pemimpin Bapak Ibu ya, atau ketua itu karakternya berbeda-beda. Maka kita tinggal lihat karakter pimpinan kita seperti apa. Apakah kita mau diperlakukan dengan cukup dengan dilihat, ataukah kita harus menggunakan lisan, atau mungkin dengan sanksi. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Lanjut. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi sekolah ini Bapak Ibu ya, instansi yaitu SD Islam Al-Hikmah ini adalah tempat kemerdekaan bagi kita semua, baik itu guru maupun peserta didik. Jadi yang merdeka itu bukan gurunya, tapi peserta didik juga atau warga sekolah. Dengan konteks ya Bapak Ibu, disiplin kira-kira seperti itu. Lanjut Bapak Ibu ya, dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Ini adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Inilah yang ada di dalam kurikulum yang sekarang kita kita terapkan kepada peserta didik di kurikulum merdekanya Bapak Ibu. Hukuman, konsekuensi dan restitusi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman
tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi Bapak Ibu ya, kita memberikan hukuman anak itu bukan berarti kita memukul itu sudah bisa yang namanya dikategorikan hukuman. Tapi kita memberikan atau mengeluarkan kalimat dari lisan kita yang dimana itu tidak patut, tidak layak didengarkan, maka itu sudah termasuk hukuman seperti kita memberikan hukuman fisik kepada anak, yaitu memukul. Contoh misalkan di dalam buku penggerak ini kemarin kami bahas bahwasanya kita dilarang keras mengucapkan kalimat jangan. Satu, itu sudah nggak boleh. Jangan. Terus apalagi sampai kita berbicara kepada peserta didik ini, kamu ini bodoh bener, kamu ini tolol banget, kamu ini budak, kamu ini buta, itu tidak boleh. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, pasti kita seorang guru kan nggak sadar, menurut kita itu kalimatnya biasa aja, tapi itu termasuk hukuman yang sama dengan kita mungkin memukul atau mencubit anak itu. Kalau kita memukul, mencubit, mungkin kita hanya menyakiti fisiknya. Tapi kalau dengan lisan kita, itu bisa menghancurkan beberapa ribu sel yang ada di otak anak-anak atau di peserta didik. Maka kita menjadi seorang pendidik ini, Bapak Ibu, sangat berat tugasnya. Maka kita pasti pernah mendengar pepatah, ya kan? Yang dimana guru itu susah untuk yang dibalaskan atau dibayarkan, seperti itu. Maka kita sama-sama berdoa Bapak Ibu, semoga kedepannya kita guru ini atau seorang guru ini bisa dihargai ekstra oleh negara kita. Karena maju atau tidaknya suatu negara itu Bapak Ibu itu ada di gurunya. Negara Jepang yang hampir 50% lebih ya warga Jepang waktu di zaman karena bom atom Nagasaki Hiroshima itu banyak sekali dampaknya. Tetapi apa waktu itu pemerintah Jepang waktu itu pimpinannya mengatakan dari kejadian ini adakah yang masih hidup, terutama guru. Jadi dia tidak bertanya, polisi, tentara, dia tidak bertanya apakah masih banyak guru yang hidup, yang sehat. Kalau masih banyak, tolong itu kita lindungi, kita berdayakan, kita sejahterakan. Maka sekarang Bapak Ibu bisa lihat negara Jepang itu adalah negara nomor 1 di dunia, terutama dalam masalah IT. Karena apa? Karena guru memang disejahterakan, diprioritaskan. Nah, maka kita di Indonesia mudah-mudahan di negara kita pun sama. Kita bisa disejahterakan, jadi kita sudah tidak pusing lagi mikirin bagaimana caranya bayar ngomong, bagaimana caranya mau makan, bagaimana caranya beli pulsa, beli minyak, mau healing ke mall. Kalau itu semua bisa nanti diatasin sama pemerintah, insya Allah pendidikan yang ada di Indonesia akan lebih maju. Ditambah dengan kurikulum ini selalu ada amandemen atau perubahan-perubahan. Semoga pendidikan kita makin lebih maju. Lanjut Bapak Ibu, sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Nah, jadi di dalam kita membuat suatu kesepakatan yaitu kedisiplinan Bapak Ibu ya, kita harus yang namanya buat rapat kecil dulu atau kesepakatan kecil dulu. Kalau kita di kelas berarti kita di kelas dulu. Ini kesepakatannya mau seperti apa nih kedisiplin kita menerapkan kedisiplinan ini, seperti itu Bapak. Sudah terbentuk, sudah tersusun, sudah terrealisasi, maka baru kita bentuk di tingkat sekolahannya. Berarti dari semua kelas otomatis di setiap kelas itu pasti berbeda-beda. Nah, dari perbedaan inilah kita kolaborasikan, akhirnya dapatlah untuk yang namanya di SD 9
untuk kedisiplinannya Bapak Ibu Dewan Guru seperti ini, peserta didik seperti ini, kira-kira seperti itu. Selanjutnya restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat menurut Gosen tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Charles Gosen tahun 1990. Jadi Bapak Ibu sudah melakukan yang namanya pembelajaran ya, atau kegiatan belajar mengajar, yaitu restitusi. Dari restitusi ini Bapak Ibu, saya ambil contoh peserta didik membuat kesalahan. Kita tidak perlu harus mengatakan kamu salah, kamu bodoh dan sebagainya, tetapi kita mendesain, membentuk bagaimana caranya si peserta didik ini tanpa kita omongin, tanpa kita bentak, peserta didik ini bisa mengakui bahwasanya salah. Nah, di SD kita silakan Bapak Ibu menilai sendiri seperti itu. Masih menerapkan atau sudah menerapkan belum yang namanya restitusi ini. Maka saya sekarang ini pun sudah mulai berkurang. Anak nakal, anak berantem, ya, saya sudah berkurang. Intinya sifat-sifat pendukungnya. Tapi tetap tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu ya, di setiap manusia itu pasti punya sifat-sifat, nanti akan kita bahas. Lanjut Bapak Ibu. Di sini ada macam-macam yang namanya hukuman dan juga konsekuensinya dan restitusinya. Mungkin terlalu kecil ya Bapak Ibu ya, nanti akan saya bagikan di grup. Lanjut saja Bapak Ibu. Keyakinan kelas. Nah Bapak Ibu, sebelum kita melakukan suatu kegiatan, kita diminta atau diharapkan atau mungkin juga bisa yang namanya diwajibkan untuk dapat kita membuat keyakinan kelas. Ini beda Bapak Ibu ya, antara keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu berbeda Bapak Ibu. Jadi yang pertama kita harus buat dulu keyakinan kelas. Setelah keyakinan kelas kita sudah kita buat, maka baru kita buat kesepakatannya. Nah kita jangan sampai salah dalam konteks ya Bapak Ibu ya, seperti itu. Nah di keyakinan kelas Bapak Ibu, bagaimana kita dalam membentuk keyakinan kelas. Satu, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Nah mungkin Bapak Ibu sudah paham. Yang selanjutnya keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Selanjutnya lagi pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, berarti tidak boleh yang negatif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi Bapak Ibu sudah paham, semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kira-kira seperti itu. Prosedur pembentukan keyakinan sekolah dan kelas yang Bapak Ibu lihat di sini banyak. Nanti Bapak Ibu bisa saya bagikan ya Bapak Ibu ya ke grup. Lanjut Bapak Ibu. Selanjutnya yaitu adalah kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Nah kebutuhan dasar manusia itu yang pertama kebutuhan bertahan hidup. Mungkin kita sebagai seorang guru Bapak Ibu atau tenaga pendidik pasti pernah melihat peserta didik yang dia bersikukuh, bersikeras, alias kalau bahasa yang sering kita ucapkan anaknya keras banget. Kenapa anak tersebut punya pendapat
atau punya karakter seperti itu, bahwasanya anak itu sedang berusaha untuk bertahan hidup. Pasti kita pernah melihat. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Dan ada juga kita nanti ketemu peserta didik yang dimana peserta didik ini Bapak Ibu terlalu berlebihan, terlalu lebay. Mungkin Bapak Ibu sering, Ibu dia itu begini. Nah, pasti kita ada seperti itu. Ibu itu loh nakal banget, ya Allah, begini aku loh Bu. Pasti ada peserta didik yang seperti itu. Ya, terus yang ketiga penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Ada yang anak itu, ya peserta didik itu ya Bapak Ibu, yang dia bahwasanya aku lo lebih bisa daripada dia, aku lo lebih pintar daripada dia. Jadi dia seakan-akan temannya di bawah rata-rata dia. Ada seperti itu Bapak Ibu. Terus yang keempat itu kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Nah, ada yang anak itu yang intinya dia manut, di area gurunya A ya A, di area gurunya B B, ya. Terus ada juga yang tipe anak itu yang dia bebas, karakter, mau milih ini milih itu, mau minta ini minta itu, kira-kira seperti itu. Itu salah satu contoh kebebasan. Terus yang kelima kesenangan, kebutuhan akan kesenangan. Nah, kesenangan ini semuanya punya Bapak Ibu ya. Yang namanya makhluk hidup, terutama manusia, itu pasti yang dicari adalah kesenangan. Yang tadi adalah kebebasan, ya di dalam dia menentukan pilihannya. Yang kedua kesenangan. Lanjut Bapak Ibu, di restitusi tadi sudah saya bahas, ini kita bahas kembali, yaitu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi, untuk mencari masalah, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Nah ini Bapak Ibu, di restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memberikan diri setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berlaku dengan orang lain dan menghindari ketinggalan mana, namun tujuannya adalah menjadi orang yang berbagai dengan nilai kebajikan yang mereka percayai. Restitusi bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi begini Bapak Ibu, itulah yang menjadi pokok buat kita semua. Kita selalu apabila peserta didik itu tidak bisa, peserta didik itu salah, kita langsung memberikan sanksi atau tidak. Nah sekarang ini Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ini Bapak Ibu, kita diminta sebagai tenaga pendidik adalah bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan kesadaran peserta didik itu dikala dia membuat suatu kesalahan ataupun kegagalan. Nah itulah yang sekarang ini kurang di dalam mensosialisasikan, di dalam mendistribusikan informasi-informasi ini, gitu loh. Maka kenapa sekarang pemerintah secara tidak langsung tanpa henti-hentinya memberikan program guru penggerak nasional ini Bapak Ibu? Karena di dalam guru penggerak inilah kita dituntut atau lebih banyak belajar untuk yang namanya restitusi ini. Karena di Indonesia masih banyak, terutama saya sendiri. Makanya kepada Bapak Ibu yang belum berkesempatan untuk mengikuti ini, ayolah ikut. Karena banyak sekali yang ingin kita dapatkan. Jadi kita ambil sisi positifnya aja dari kegiatan guru penggerak nasional ini Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita keluar statement adalah yang penting daftar supaya pimpinan tanya, oh aku sudah daftar tapi nggak lulus. Jangan Bapak Ibu. Kalau aku daftar aja lah untuk cari perawatan, jangan. Yang kita ambil adalah di sini Bapak Ibu. Maka di dalam kurikulum Merdeka ini PR yang paling utama ini adalah bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran individu ini. Jadi kalau si individu ini
dia sudah atau sudah terbiasa sadar bahwasanya ini nanti akan salah atau ini tidak baik, maka dia akan berusaha dulu sebelum bertindak. Contoh, dia mau mengambil barang orang lain. Kalau si peserta didik atau si individu ini sudah belajar bahwasanya kalau ngambil barang orang lain ini tanpa izin itu namanya dosa. Nanti kalau dosa sama Tuhan aku dihukum. Terus nanti kalau misalkan ini ketahuan sama bu guru atau sama ibu ayahku, nanti aku dimarah, sedangkan aku kan nggak mau dimarah. Nah, sekarang ini kita sebagai tenaga pendidik adalah suatu aktor utama untuk menumbuhkan kesadaran ini, baik itu ke peserta didik kita, ke keluarga kita, maupun ke lingkungan tempat tinggal kita. Nah, bagaimana caranya? Itu yang sekarang ini selalu ditekankan oleh pemerintah di dalam kurikulum Merdeka ini. Lanjut. Nah, ini segitiga restitusinya Bapak Ibu. Yang dimana di sini ada contoh-contoh kalimat-kalimatnya Bapak Ibu. Yang pertama, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi kalau anak itu salah nih, contoh misalkan anaknya Bu Eka, dia nyolong. Jadi Bu Eka dengan simpel aja. Misalkan kalau Bu Eka misalkan pakai langsung namanya dulu, boleh. Misalkan namanya Tuti, kamu tentu punya alasan mengapa Tuti melakukan itu. Si anak pasti akan terpancing dengan kalimat ini. Bagaimana loh Bu, aku itu nggak bisa dijajar, sebenarnya di rumahku tak ambil. Oh, jadi Tuti itu toh alasannya kenapa Tuti melakukan itu. Iya Ibu. Nah, di situ kita sudah memunculkan atau menimbulkan kesadaran si anak itu sudah termasuk yang namanya restitusi. Ya Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu bisa lihat keyakinan kelas apa yang telah disepakati tadi sudah kita bahas. Terus kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, kalimat-kalimat itulah Bapak Ibu yang kita lakukan di dalam sehari-hari. Ya, di segitiga restitusi. Yang pertama yaitu di dalam segitiga restitusi itu Bapak Ibu ya, di dalam lingkarannya ya, menanyakan keyakinannya. Yang selanjutnya menstabilkan identitasnya. Memvalidasi tindakan salah. Maaf Bapak Ibu salah. Yang pertama menanyakan keyakinannya. Yang kedua memvalidasi tindakan yang salah. Terus yang terakhir baru menstabilkan. Jadi kita tanya dulu, sudah kita tanya, kita validasi dulu betul nggak ini dia melakukan kesalahan ini. Kalau misalkan betul, baru kita stabilkan. Kenapa di situ kalimat menstabilkan bukan menjatuhkan seperti itu Bapak Ibu. Ya, itulah segitiga restitusi. Nah, di dalam kurikulum Merdeka segitiga restitusi ini sering juplik, tapi karena bukan menjadi materi pokok di dalam pembelajaran, maka kita hanya melihat sekilas saja. Nah, di Guru Penggerak Nasional ini Bapak Ibu, ayo kita bagi yang belum berkesempatan, silakan nanti kalau sudah dibuka angkatan 12, ayo berbondong-bondong mendaftar Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kita yang pertama kita bisa mendapatkan pengalaman, kita bisa selalu berbagi praktik baik ke teman sejawat maupun ke peserta didik kita. Lanjut Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu menilai diri sendiri. Bapak Ibu itu di posisi kontrol yang mana? Mungkin Bapak Ibu melihat ke saya, Pak Ken itu yang pertama, betul. Nah inilah yang mau pelan-pelan saya ubah. Karena manusia itu Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk berubah. Seperti itu. Jadi tidak ada yang namanya kesempatan tidak ada untuk berubah, pasti ada. Nah silakan Bapak Ibu lihat Ibu Bapak di posisi mana? Apakah penghukum, atau pembuat rasa bersalah, apa teman, apa pengawas, apa manajer? Penghukum udah jelas ya, karena sholat dimarah-marahin, tetap udah jelas penghukum. Pembuat rasa bersalah,
Ayo kamu tadi ngapain? Ya ibu, aku salah ibu. Itu namanya pembuatan sama-sama. Atau teman. Nah, yang teman Bapak Ibu ya, ini kita jangan sampai salah persepsi. Kita jangan sampai salah melangkah. Karena banyak sekarang ini tenaga pendidik memposisikan dirinya di teman. Kalau kita tidak bisa intinya bersosialisasi, bertingkah laku yang baik terhadap peserta didik, maka kebanyakan sekarang ini peserta didik sudah menganggap gurunya sebagai teman. Jadi kalau dia menganggap temannya yang baik, bagus, kita guru dianggap bagus. Tapi kalau peserta didik ini dia di kesehariannya menganggap temannya yang amburadul, maka kita sering dianggap amburadul. Salah satu contoh nih, ada salah satu guru di kecamatan kita. Bu, apa kabar? Dari mana bu? Sini lah bu, kita foto dulu. Itu tidak bagus Bapak Ibu. Memang betul, kita sebagai seorang pendidik, sebagai teman. Tapi apa? Etika-etiknya itu tidak ada. Seperti apa tuh yang bagusnya kita sebagai teman? Itu sekarang ini yang banyak sekali ada di tenaga pendidik, memposisikan dirinya sebagai teman di posisi kontrol. Hati-hati Bapak Ibu. Maka banyak guru sekarang ini kan kayak gimana ya? Kalau di SD mungkin sih ada jenjangnya, ada perbedaan fisiknya. Loh kalau kita SMA, ayo. Kalau kita menggunakan posisi di posisi kontrolnya guru ini sebagai teman. Jelas contoh nih, Gunawan kecil, masih muda. Muridnya misalkan kelas 12, KC-nya cuma 5 tahun. Ini bisa cewek-ceweknya dong. Karena sebagai teman, seperti itu. Maka kita harus bisa mensiasati seperti apa sih posisi kita kalau sebagai teman ini. Nah inilah yang harus kita pelajari Bapak Ibu. Terus yang kedua, pengawas. Mungkin Bapak Ibu tak paham ya namanya pengawas. Ada cuma menengok aja, nyuruh aja, yaitu pengawas. Kalau salah kita dijadiin kopi, kalau benar pasti berkata, oh itu aku dulunya. Nah, Bapak Ibu kan bisa menilai sendiri. Kita di posisi mana? Terus yang terakhir adalah manajer. Nah, yang paling bagus adalah posisi manajer. Setiap individu bisa di dalam posisi manajer. Nah, silakan nanti Bapak Ibu belajar bagaimana caranya untuk posisi kontrol guru ini ada di manajer. Kalau di manajer ini Bapak Ibu sudah ada pada diri Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sudah layak, sudah pantas, sudah patut misalkan di dalam suatu organisasi Bapak Ibu jadi ketua, jadi pemimpin. Kenapa? Karena dia selalu bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang tidak ada memberatkan antara pihak A dan pihak B dan seterusnya. Oke, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini mengenai budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa nanti kita distribusikan kepada peserta didik kita ataupun keluarga kita ataupun lingkungan tempat kita berada, baik itu di rumah ataupun dimanapun kita berada, ya Bapak Ibu ya, supaya apa? Supaya budaya positif ini Bapak Ibu bisa selalu kita keluarkan, kita bagikan virus-virus ini, dan nantinya akan berdampak kepada Bapak Ibunya di waktu-waktu yang akan datang. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya silakan dipertanyakan, karena dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang nanti akan memotivasi saya alias membangun supaya saya bisa menjadi tenaga pendidik yang baik. Jadi tenaga pendidik yang benar itu bukan Bapak Ibu, tetapi tenaga pendidik yang baik. Terus silakan Bapak Ibu dipertanyakan. Kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan. Mungkin Bapak Ibu mau minta contoh seperti apa contohnya, silakan Bapak Ibu. Ya siap Bu. Minta contoh keyakinan
apa gitu loh kalau membuat. Oke. Salah satu contoh kita sebelum memulai suatu kegiatan ya Bapak Ibu ya, karena ini kita di sekolah berarti memulai pembelajaran. Bapak Ibu Dewan Guru itu harus membuat dulu yang namanya keyakinan kelas. Satu, untuk membuat keyakinan kelas kita harus memberikan dulu ke audiens kita atau ke peserta didik kita. Jangan kita yang membuat dulu. Jadi kita tawarkan dulu kepada anak-anak. Contoh misalkan Bu Eka kelas 5. Anak kelas 5 kan sudah bisa berpikir agak jauh nih. Oke anak-anak, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu mau buat kesepakatan kelas dulu. Kira-kira kesepakatan kelasnya apa? Ayo kita tawarkan dulu Bu Sri. Satu misalkan Bu, kalau ke WC harus bawa kartu ya. Oke gimana? Itu yang lainnya setuju nggak? Setuju. Kita buat di situ keyakinan kelasnya. Pada saat mau izin ke kamar mandi harus mengangkat tangan terlebih dahulu dan membawa kartu toilet. Itu salah satu contoh keyakinan kelas. Yang kedua, apalagi ayo anak-anak, apa ya Bu? Nah baru kita agak cuplik. Oh ini, kalau misalkan kalau ada orang yang berbicara, terus yang lainnya ngapain? Mendengarkan. Nah terus itu bagaimana? Si anak nanti akan terpancing. Oh iya Bu, bahwasanya pada saat nanti Ibu menjelaskan, kita mendengarkan atau memperhatikan. Bahwasanya kita tidak boleh ribut. Oke, keyakinan kelas yang kedua, tidak boleh ribut pada saat Bapak atau Ibu guru memberikan penjelasan. Itu Bu. Terus yang ketiga, apalagi intinya kita tawarkan ke peserta didik. Apalagi bingung masih misalkan anak-anak. Gini misalkan nih Ibu penanya habis. Nah, terus Ibu nggak bisa nulis dong. Terus itu bagaimana? Oh ini Bu izin dulu. Izin untuk meminjam. Oh jadi keyakinan kelas yang ketiga adalah pada saat kita mau meminjam sesuatu atau barang kepada teman kita, maka kita harus izin dulu. Yang dimana mungkin kalau mau dibuat penjelasan buka kurung, dilarang mencuri, itu termasuk keyakinan kelas. Dan masih banyak yang lainnya. Nah keyakinan kelas ini Bapak Ibu semua ya, antara kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 6 itu berbeda. Maka keyakinan kelas itu suatu waktu bisa berubah. Sewaktu-waktu juga dia tidak sama dengan kelas lain. Contoh kayak kelas Bunur. Kelas Bunur mungkin nggak bisa buat keyakinan kelasnya. Tidak boleh berbicara pada saat Ibu guru menjelaskan misalkan, atau bercerita atau apalah bahasanya seperti itu. Ya kalau kelas 1 kan nggak bisa kan, akan jurang-jering. Kalau Bu Nur nanti buat keyakinan kelasnya tidak boleh berbicara pada saat Bapak Ibu guru menjelaskan atau bercerita atau apa, yo berarti keyakinan kelasnya tidak dilakukan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu cara kita menentukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Yang perlu digarisbawahi adalah pada saat kita membuat keyakinan kelas, yang membuat itu adalah peserta didik itu sendiri, bukan kita. Maka disinilah ada kalimatnya kemerdekaan. Jadi dia sendiri yang membuat aturan. Apabila dia melanggar, dia sendiri pun yang akan menilai diri dia. Saya intinya diberikan sanksi apa atau hukuman apa, kira-kira seperti itu saja Bu Sri. Silakan Bapak Ibu yang lainnya mau ditanyakan. Bu Mela ada pertanyaan Bu Mel? Silakan Bu Mel ditanyain, karena Bu Mela masih muda, otomatis harus banyak sekali ilmu-ilmu ataupun wawasan-wawasan, begitu juga pengetahuan-pengetahuan Bu Mel. Silakan, ada lagi Bapak Ibu. Bu Eka mau nanya apa? Jangan senyum-senyum Bu Eka, karena senyum itu adalah ibadah Bu Eka, bukan pertanyaan. Senyum itu adalah ibadah, bukan pertanyaan. Ya Bu Mela ya. Hah? Bu Mela mau nanya apa? Silakan Bu Mel. Yang mana Bu Mel? Silakan Bu Mel kalau mau ditanyakan.
mengenai budaya positif Bu Mel. Intinya budaya positif ini Bapak Ibu ya bisa kita lakukan, tapi dengan terus menerus alias continue, dan tidak bisa instan ya Bapak Ibu ya. Intinya seperti itu. Jadi kita harus bisa bagaimana caranya mensosialisasikan dulu. Yang kedua mempraktekkan dalam arti memberi contoh dulu. Jadi kita menjadi seorang pendidik ini Bapak Ibu ya berat. Sudah kita mendidik anak kita sendiri di rumah, ketambahan kita mendidik juga anak-anak bangsa ini. Maka kalau kita terbiasa mendidik anak kita dengan baik, biasanya terbawa untuk mendidik anak-anak bangsa ini juga dengan baik. Kira-kira begitu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Tanya Pak Ken. Monggo silakan Bu Nopi. Tadi kan sudah membuat, misalnya sudah selesai keyakinan kelas. Betul. Untuk hukuman sama konsekuensinya itu ada contohnya seperti apa Pak? Oke, terima kasih. Jadi tadi di awal kita sudah membuat keyakinan kelas, intinya sudah setuju, sudah sepakat. Dengan berjalannya waktu, maksudnya Bu Nopi, salah satu peserta didik ini ada yang melanggar, contoh dia ribut. Nah, di situ Bu Nopi tinggal menyampaikan ke peserta didik. Contoh nih misalnya nama peserta didik ini si Yanti tadi ngapain? Nggak tahu loh Bu. Ayo ngapain? Tadi kita di awal sebelum pembelajaran kita buat keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya apa aja? Tadi kan sudah dicatat, sudah kita tulis. Nah, Yanti ngapa? Ayo. Oh iya Bu, aku ribut. Nah, terus kalau Yanti ribut, berarti Yanti sudah melakukan kesalahan dong. Iya. Nah, terus kalau Yanti sudah melakukan kesalahan, kira-kira baiknya bagusnya bagaimana ya si Yanti ya? Jadi yang saya maksudnya adalah anak itu membuat kesalahan, tetapi anak itu sendiri yang memberikan sanksi kepada dirinya. Nah, itulah yang jadi PR berat kita guru. Yang jadi PR berat itu guru itu. Jadi misalkan aku ini mukul orang, ya kan? Tapi aku ini sendiri harus mengakui yang pertama aku salah, yang kedua diri aku ini mau tak kasih hukuman apa. Nah, inilah seorang guru ini memberikan motivasinya seperti itu. Maka kalau di Jepang, Korea itu ada namanya budaya malu. Maka kalau di Jepang itu, di Korea itu, Bapak Ibu di Cina itu ya, kalau dia nilainya di bawah KKM, maka karena dia sudah terbiasa budaya malu ya, solusi dia apa? Bunuh diri. Maka tingkat bunuh diri di Korea terutama itu tingkat bunuh diri yang paling besar di dunia. Jadi mereka nilai akademik gagal, mereka bunuh diri. Putus cinta ditolak, kayak contoh Nisa, Suryati nembak Nisa ditolak, ya kan? Padahal Nisa itu bercanda. Suryati pulang dari sana ya biasa aja, ya Allah makasih ya Nis, pulangnya bunuh diri. Iya, di Korea itu betul Bu, tingkat bunuh diri terbesar di dunia di Korea. Karena apa? Budaya malunya tinggi. Nah, sekarang ini di budaya positif ini Bapak Ibu ya, di restitusi ini, nah kita ini mau menumbuhkan budaya ini seperti itu loh. Nah, inilah yang gak ada dalam arti apa ya, bukunya. Jadi singkat cerita apa? Pengalaman gitu, pengalaman. Kayak aku tadi kan contoh, aku mukul orang, bagaimana caranya aku bisa, ya Allah aku udah salah mukul dia, gimana sih kalau aku mukul orang sakit ya. Nah, untuk mewujudkan pemikiran ini loh Bu Nopi, itu tugas guru, dan itu nggak ada bukunya. Seperti itu loh Bu Nopi. Nah, bagaimana itu caranya? Nah, jadi balik lagi apa? Pengalaman, kebiasaan, seperti itu, wawasan itu berpengaruh. Maka hebatnya di Indonesia ini satu, yaitu tadi melakukan kesalahan itu bangga. Kalau di Korea melakukan kesalahan itu malu. Rasa malu ini berlebihan, maka solusi mereka ada satu, bunuh diri. Bapak Ibu browsing aja. Budaya malu yang paling tinggi itu ada di wilayah Asia, yaitu Korea, Jepang, Cina. Itu. Jadi apa namanya ya? Itulah yang harus kita tumbuhkan kepada anak. Tapi dalam arti konteksnya bukan yang bunuh diri.
Maksudnya yang kita harus tumbuhkan itu adalah budaya malu. Ya. Nah, kalau anak ini sudah tahu cara menilai diri sendiri, terus juga yang kedua kalau dia melakukan pelanggaran dia sudah tahu cara memberikan sanksi atau hukuman pada diri sendiri, maka insya Allah kita kedepannya akan sedikit sekali melihat yang namanya kesalahan-kesalahan yang tidak wajar. Itu aja. Kayaknya memang mulai dari diri sendiri. Betul, makanya Budaya malu ini. budaya malu itu. Ya malu datang terlambat, malu pakai nggak rapi. Kalau kita kan enggak. Kira-kira gitu ya. Malu datang terlambat, malu apa pakai? Nah, kira-kira gitu ya. Ya karena budaya malunya belum muncul. Nah, yang keren di Indonesia itu adalah malu-maluin. Itu yang lagi budaya kita ini. Seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu pertanyaan sebelum nanti kita akhiri atau kita cukupin sampai di sini? Mungkin dengan berjalannya waktu ya Bapak Ibu ya nanti kita bisa sharing, kita bisa berbagi praktik baik dari pengalaman-pengalaman yang kita lakukan, baik kita di sekolahan maupun di luar sekolah. Mungkin itu saja Bapak Ibu cukup ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, kesempatannya, yang dimana pada pagi menjelang siang hari ini sudah berpartisipasi dalam saya menyampaikan budaya positif khususnya di SD 9 Bukit ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa kita aplikasikan Bapak Ibu ya di kehidupan kita sehari-hari. Itu saja Bapak Ibu, lebih kurangnya apabila tadi dalam penyampaian ada kekeliruan ataupun kesalahan ataupun juga mungkin kehilapan yang sudah saya sampaikan tadi, intinya saya mohon maaf dan kepada Allah pun juga saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya Bapak Ibu.